Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada subbab berikutnya pada bab 4 persamaan garis lurus, yaitu sifat persamaan garis lurus yang saling sejajar. Materi prasyarat. Materi prasyarat ini terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama, bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, dengan M adalah kemiringan atau gradien dan C adalah konstanta. Poin berikutnya yaitu langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Misal, diketahui persamaan garis lurus 2X plus Y sama dengan 4. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X, maka koordinat sumbu Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan. 2X plus Y sama dengan 4, 2X plus Y-nya 0 sama dengan 4, 2X sama dengan 4. Kemudian ini kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga X sama dengan 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti koordinat sumbu X sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan. 2X plus Y sama dengan 4. 2 kali X, X-nya 0, plus Y sama dengan 4. Sehingga Y sama dengan 4. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,4. Selain dengan cara ini, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan tabel. Kita siapkan kolom X, kolom Y, kolom X, Y, dan juga kolom keterangan titik potong. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 2. Dengan cara Y sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan, sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Setelah itu kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan dan diperoleh nilai Y sama dengan 4, sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,4. Setelah kita menemukan titik potong, langkah selanjutnya yaitu menggambar kedua titik potong tersebut pada sistem koordinat. Kemudian tarik garis yang melalui kedua titik potong tersebut. Kita gambar titik potong terhadap sumbu X yaitu A, kemudian titik potong terhadap sumbu Y yaitu B. Kita tarik garis yang melalui titik A dan juga B. Jadi ini adalah adalah grafik persamaan garis lurus 2X plus Y sama dengan 4. Materi prasyarat berikutnya yaitu gradien. Gradien ini perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dan perubahan sisi mendatar atau horizontal. Dan gradien ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya, garis lurus yang condong ke kiri memiliki gradien negatif, sedangkan garis lurus yang condong ke kanan memiliki gradien positif. Selanjutnya, gradien garis lurus dengan persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah M sama dengan negatif A per B, dengan A itu koefisien dari variabel X dan B koefisien variabel Y. Materi prasyarat berikutnya yaitu persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui satu titik yaitu X1, Y1. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik pusat yaitu 0,0 adalah Y sama dengan MX. Kemudian persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik 0, C adalah Y sama dengan MX plus C. Dan terakhir, persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik C, 0 adalah Y sama dengan MX min MC.
Materi prasyarat yang terakhir yaitu persamaan garis lurus yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2 adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Sifat persamaan garis lurus yang sejajar. Kita amati grafik 1 terlebih dahulu. Pada grafik 1 terdapat beberapa garis, yaitu garis A, B, C, D, E, F, dan G. Ini adalah persamaan masing-masing garis. Kemudian kita analisis bagaimana nilai koefisien variabel X atau gradien dan konstanta pada grafik 1. Pertama, nilai koefisien variabel X pada persamaan garis A, B, C, D, E, F, dan G adalah tetap. Jadi, semua garis pada grafik 1 memiliki nilai gradien yang sama, yaitu 2. Kemudian nilai konstanta pada persamaan garis lurus A, B, C, D, E, F, dan G itu tidak sama. Mana konstantanya? Yaitu ada konstanta nilainya 16, 8, 4, 0, negatif 4, negatif 5, dan negatif 16. Ini adalah grafik 1. Kemudian grafik 2. Pada grafik 2 terdapat beberapa garis, yaitu garis P, Q, R, S, T, U, dan V. Ini adalah persamaan untuk masing-masing garis. Nah, kita analisis juga bagaimana perubahan nilai koefisien variabel X dan konstanta pada grafik 2. Nilai koefisien variabel X pada persamaan garis P, Q, R, S, T, U, dan V adalah sama. Jadi, semua garis pada grafik 2 memiliki nilai gradien yang sama, yaitu negatif 3. Kemudian nilai konstanta semua persamaan garis lurus P, Q, R, S, T, U, dan V itu tidak sama. Ini adalah konstantanya 9, 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6, dan negatif 9. Berdasarkan analisis dua grafik 1 dan 2, dapat kita simpulkan bahwa dua garis lurus, misal A dan B, itu dikatakan sejajar jika dan hanya jika gradien kedua garis tersebut bernilai sama, yaitu MA sama dengan MB, atau gradien garis A itu sama dengan gradien garis B. Contoh yang pertama, diketahui garis K yang melalui titik E negatif 1, negatif 1 dan F 4,3. Sedangkan garis L melalui titik G 7,2 dan H 2, negatif 2. Buktikan bahwa garis K dan L adalah dua garis yang sejajar. Penyelesaiannya, kita tentukan gradien masing-masing garis. Gradien garis K sama dengan MK sama dengan YF min YE per XF min XE sama dengan 3 min negatif 1 per 4 min negatif 1 sama dengan 4/5. Kemudian gradien garis L sama dengan ML YH min YG per XH min XG sama dengan negatif 2 min 2 per 2 min 7 sama dengan negatif 4 per negatif 5. Negatif bagi negatif sama dengan 4/5. Jadi gradien garis K sama dengan 4/5 dan gradien garis L sama dengan 4/5. Karena gradien garis K dan sama dengan gradien garis L yaitu 4/5, maka terbukti bahwa garis K dan L adalah dua garis yang sejajar. Kemudian contoh yang kedua, diketahui persamaan garis lurus 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 dan 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Buktikan bahwa kedudukan kedua garis tersebut adalah sejajar. Kemudian gambar grafiknya. Penyelesaian, ingat bahwa gradien garis lurus dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah negatif A per B. Jadi gradien persamaan garis 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 dengan A sama dengan 3 dan B nya adalah 4 adalah M gradien sama dengan
min A per B sama dengan negatif 3/4. Kemudian gradien persamaan garis 3x plus 4y min 13 sama dengan 0, dengan A nya 3 dan B nya 4 adalah M gradien sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 3/4. Sehingga terbukti bahwa kedudukan persamaan garis lurus 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 dan 3x plus 4y min 13 sama dengan 0 adalah sejajar. Ini adalah gradien yang pertama, ini gradien yang kedua. Selanjutnya yaitu menggambar grafik. Nah, kita menentukan titik potong masing-masing persamaan. Untuk titik potong persamaan garis 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 terhadap sumbu x dan sumbu y adalah titik potong terhadap sumbu x berarti y nya 0, kemudian kita substitusikan y sama dengan 0 ke persamaan sehingga diperoleh x sama dengan 5/3. Jadi titik potong terhadap sumbu x adalah 5/3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y berarti x nya 0. Selanjutnya x sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan sehingga diperoleh y sama dengan 5/4. Jadi titik potong terhadap sumbu x adalah 0,5/4. Ini adalah titik potong untuk garis 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya menentukan titik potong persamaan garis 3x plus 4y min 13 sama dengan 0 terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik potong terhadap sumbu x berarti y nya sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke persamaan sehingga diperoleh x sama dengan 13/3. Jadi titik potong terhadap sumbu x adalah 13/3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y berarti x nya sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan sehingga diperoleh y sama dengan 13/4. Jadi titik potong terhadap sumbu y adalah 0,13/4. Langkah selanjutnya yaitu gambar semua titik potong yang sudah kita peroleh tadi, kemudian buat garis M yang melalui titik A dan B, serta buat garis N yang melalui titik C dan D. Kita buat garis M yang melalui titik A dan B. Ini adalah garis M, yaitu 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Kemudian kita gambar titik potong terhadap sumbu x dan y untuk persamaan 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Ini adalah titik potongnya, kemudian kita tarik garis. Ini adalah garis N, yaitu 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk grafik persamaan dua garis yang sejajar, yaitu garis 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 dan 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Contoh yang terakhir yaitu tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,1 dan sejajar dengan garis y sama dengan 4x plus 6. Ingat bahwa bentuk umum persamaan garis adalah y sama dengan mx plus c, dengan m adalah gradien dan c adalah konstanta. Jadi gradien garis y sama dengan 4x plus 6 adalah m1 sama dengan 4. Karena persamaan garis yang melalui titik negatif 1, yang melalui titik negatif 2,1 itu sejajar dengan garis y sama dengan 4x plus 6, maka kedua persamaan garis lurus tersebut harus memenuhi sifat dua garis yang saling sejajar, yaitu m1 sama dengan m2 sama dengan 4. Jadi persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,1 itu memiliki nilai gradien m2 sama dengan 4. Selanjutnya, persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik x1, y1 adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Sehingga untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dengan gradien m2 sama dengan 4 itu menggunakan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1 juga. Kita tulis y min y1 sama dengan m kali x min x1
Y min 1 sama dengan 4 kali X min negatif 2. Y min 1 sama dengan 4 kali X min kali negatif plus 2. Y min 1 sama dengan 4X plus 8. Kemudian ini kita kurangkan, kita jumlah plus 1 untuk kedua ruasnya, sehingga Y min 1 plus 1 sama dengan 4X plus 8 plus 1. Diperoleh Y sama dengan 4X plus 9, atau kita rubah menjadi bentuk implisit, kita sama dengankan 0 menjadi 4X min Y plus 9 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 6 adalah 4X min Y plus 9 sama dengan 0.